Di salah satu rumah tua di ujung kampung, seorang wanita bernama Ratna menggigil menahan sakit yang tak hanya berasal dari tubuhnya, tetapi juga dari rasa bersalah yang menekan jiwanya. Kehamilan Ratna adalah buah dari hubungan terlarang yang tak pernah berani ia akui pada siapapun. Ayah dari bayi itu telah lama menghilang, meninggalkan Ratna menanggung aib sendirian. Setiap tatapan warga terasa seperti pisau, meski tak seorang pun tahu kebenaran yang sebenarnya. Saat malam semakin larut, jeritan Ratna pecah bersamaan dengan suara petir. Ia melahirkan tanpa bantuan bidan, hanya ditemani lilin yang bergetar tertiup angin. Bayi itu lahir dengan tangisan lirih, nyaris seperti erangan kesakitan. Ratna menatap wajah bayi itu dengan campuran cinta dan ketakutan. Ada sesuatu yang aneh pada matanya terlalu gelap untuk bayi yang baru lahir. Tangannya kecil, tapi jarinya mencengkeram udara seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Belum genap 1 malam, tangisan bayi itu mendadak berhenti. Tubuh kecilnya dingin dalam pelukan Ratna. Wanita itu menjerit histeris, menyadari bayinya telah meninggal sebelum sempat diberi nama. Karena takut aibnya terbongkar, Ratna mengubur bayi itu diam-diam di belakang rumah, di bawah pohon pisang yang sudah lama mati. Tanah merah ditimbunnya dengan tangan gemetar, disertai doa yang tak pernah selesai karena air mata. Sejak malam penguburan itu, Ratna sering mendengar suara langkah kecil di dalam rumah. Bunyi seperti telapak kaki mungil berlari di lantai kayu, disusul tawa cekikikan yang membuat darahnya membeku. Uang-uang koin mulai hilang dari laci dan celengan. Warga desa saling menuduh pencuri, sementara Ratna hanya terdiam. Karena setiap malam ia melihat bayangan kecil berdiri di sudut rumahnya. Bayangan itu menyerupai anak botak bertubuh mungil, dengan mata hitam kosong dan senyum menyeringai. Makhluk itu selalu menatap Ratna, seolah mengenalnya sejak lama. Ratna sadar, itu bukan roh biasa. Seorang dukun tua akhirnya dipanggil warga karena kejadian aneh semakin sering terjadi. Setelah melakukan ritual, wajah sang dukun pucat pasi. Ia berkata pelan bahwa arwah bayi itu telah berubah menjadi tuyul karena kematian yang tak tenang dan dosa orang tuanya. Ratna jatuh tersungkur mendengar itu. Ia mengaku segalanya, hubungan terlarang, kelahiran rahasia, dan penguburan yang tak layak. Tapi penyesalan datang terlambat. Malam berikutnya, suara tawa tuyul terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Lemari terbuka sendiri, lampu padam, dan udara dipenuhi bau tanah basah seperti kuburan yang baru digali. Ratna melihat tuyul itu duduk di atas tempat tidurnya. Matanya menatap penuh lapar, bukan pada makanan, tapi pada jiwa ibunya sendiri. Mulut kecilnya terbuka, mengeluarkan suara tangis yang dulu pernah ia dengar saat melahirkan. Keesokan paginya, Ratna ditemukan meninggal dengan wajah membeku ketakutan. Tak ada luka di tubuhnya, hanya bekas tangan kecil berlumur tanah di dadanya. Sejak saat itu, rumah Ratna dibiarkan kosong. Namun setiap malam, warga masih mendengar tawa anak kecil bercampur isak tangis wanita. Seolah dosa itu terus hidup, berwujud tuyul yang tak pernah menemukan ketenangan.